Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara virtual meeting kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi utusan Allah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sifa Nurul Asfia. Di sini saya bertugas sebagai host dari acara webinar AI Siliwangi. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Aradea STMT dan dengan pembahasan materi yaitu sistem multi-agent, sistem perangkat lunak yang akan dipandu oleh moderator yaitu Zeni Zayanil Waro. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih di mute tuh kayaknya ya. Atau ada problem? Ada ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah anamana bi nikmatil imani wal islam nikmatan adimatan ala dawam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya izin memperkenalkan diri teman-teman, Bapak Nur, Pak Ara. Saya Jeni Waro dari angkatan 19 akan memandu acara AI Research Siliwangi yang kesekian kalinya ini. Sebelumnya ini Pak biasa seperti pertemuan yang lalu ada ketentuan buat pemaparan. Buat pemaparan sendiri waktunya kita berikan 20 sampai 25 menit ya Pak. Setelah itu seperti biasa tanya jawab dari partisipan. Kali ini dalam acara web virtual meeting AI Research Group akan diselenggarakan pertemuannya itu mengenai pengetahuan dasar atau sistem multi-agent, sistem perangkat lunak yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aradea STMT. Sebelum ke pemaparan, ingin tanya-tanya dulu ya Pak, boleh Pak? Gimana Pak kabarnya? Assalamualaikum. Masih di mute Pak. Oke, waalaikumsalam. Maaf, baru selesai diskusi masalah yang kemarin follow up. Ini apa? Persiapan lomba Pak. Ya, baru selesai Pak Bar. Saya baru sama himpunan. Dan ternyata banyak masalahnya juga. Berarti nanti harus kita diskusi lagi ya yang lomba RT lomba ternyata ada warga-warganya ya yang harus didiskusikan. Baik, alhamdulillah ya, Kang Jeni Waro. Ini saya ketemu lagi di acara podcastnya Jeni Kobusier. Jeni Kobusier ini berarti ya. Alhamdulillah sehat, Jen. Ya, gimana Pak? Alhamdulillah. Kegiatan dalam PPKM kali ini Pak, ada yang beda dari PSBB yang kemarin Pak? Kayaknya ini kalimat dasarnya itu lockdown ya, karantina. Tapi semantiknya dibelok-belokin gitu, multi semantik. Ada PPKM, ada PSBB. Berarti kalau dulu saya sekolah itu ada PPKN, kan sekarang ya. Kalau dulu waktu saya sekolah ada
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB sekarang PSBB. Lalu PPKN jadi PPKN. Tapi itulah yang namanya perjalanan kan. Kita nikmati aja ya, enjoy. Oh iya Pak. Gitu. Mungkin Pak untuk mengefisienkan waktu kita masuk aja ya Pak ke pemaparan dari Bapak untuk waktu dan tempat. Saya sebagai moderator persilahkan. Siap. Bentar ya. Terima kasih ya Kang Jenny, juga host Teh Siva, kemudian teman-teman dosen yang lain yang sudah meluangkan waktunya juga, termasuk anak-anakku semua ya yang sudah berkenan hadir. Baik, hari ini kita akan mencoba membahas, jadi sharing kali ini kita akan meneruskan yang sebelumnya yang pernah kita bahas. Jadi ini rangkaian, dan kali ini kita coba rangkum ya, terutama untuk fokus di perangkat lunak. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah pendekatan yang bisa kita terapkan pada berbagai kebutuhan gitu ya. Termasuk sebelumnya kan Pak Nur juga menyinggung sistem multi-agent untuk network. Nah, sekarang kita masuk ke untuk softwarenya tapi secara generik. Nanti bisa dimasukkan untuk beberapa kebutuhan. Nah, kita lihat ya. Oke, saya share dulu ya. Oke, nanti kalau ada gangguan mohon untuk dikabari ya, kalau sinyal dan lain-lain. Siapa? Oke, baik. Pasangan Kang Jenny mana? Ada nggak yang kemarin podcast Jenny Kobuser? Oh, ada Pak. Ya, akan mempersiapkan webinar Pak nanti sama Bapak lagi. Sip. Nasional Pak. Nasional, sip ya. Oke, ini sudah muncul ya? Sudah? Ada Pak. Oke, baik, kita mulai ya. Oke. Kalau kita lihat dari judulnya Sistem Multi-Agent untuk Perangkat Lunak Cerdas. Jadi gini, memang kajian agent ini sudah sangat lama gitu ya. Dari mulai AI atau AI ini ditekuni, dan para ahli itu memang berpikirnya itu bagaimana merepresentasikan sebuah agent yang berupa peniru gitu ya, meniru kita. Jadi sebetulnya materi kali ini kita akan sebenarnya dari ini ya, dari judul ini secara detail ini ada satu judul yang sangat bisa menaungi semuanya. Jadi sebetulnya kita akan berdiskusi atau sharing tentang bagaimana kita memahami dan menafakuri diri sendiri gitu. Karena nanti kita dengan unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita itu menjadi inspirasi untuk konsep ini gitu ya. Jadi sekalian mengenali lah. Kan kalau tidak kenal tidak sayang ya, ada istilah itu. Oke, baik, ini beberapa deskripsi tentang saya ya secara umum. Jadi bidang penelitian saya masuk ke kecerdasan buatan, spesifiknya untuk sistem adaptasi ya, terkait juga dengan perangkat lunak cerdas tadi. Ini riwayat pendidikan formal, dan ada beberapa link yang bisa kita gunakan untuk komunikasi. Nah, kita lihat ya. Pertama, kita lihat dulu akarnya. Karena gini, karena kita fokus dan mendeklarasikan diri untuk mempelajari AI gitu ya. Nah, sistem agent ini kita coba lihat dari pandangan fondasinya dulu ya, dari AI-nya. Nah, kemudian setiap kajian itu kan banyak persepsi ya, banyak pandangan, karena para peneliti itu sangat bebas gitu ya, berbicara apapun, yang penting memiliki dasar gitu ya. Dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa salah satunya? Adalah referensi. Sehingga banyak sekali perkembangan perspektif tentang ini
Nah, maka lahir nanti istilah ini ya, intelligent agent atau sistem agent lah yang akan kita bahas hari ini. Nah, nanti kita lihat konsep dasarnya dulu seperti apa, kemudian bagaimana merancang agent ini. Ada beberapa inilah panduan ya yang bisa kita pakai. Nah, kalau bicara agent tadi awal saya singgung, berarti kita mempelajari diri kita sendiri sebetulnya ya. Nah, kalau kita kan punya lingkungan, nah ini juga sama, di agent juga sama, dia punya lingkungan. Termasuk kita juga kan bertipe-tipe ya, memiliki jenis manusia itu. Ya, apalagi kan kalau kita urai, kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, nah gitulah. Nah ini juga sama ya, ada beberapa tipe agent. Atau kalau sudut pandangnya bukan klaster, ya bukan bangsa-bangsa, suku-suku, atau kapan manusia itu dia memiliki pengetahuan. Tentu ada tahapan ya, step. Dari mulai lahir sampai dia dikatakan cerdas itu bagaimana. Nah, di sini juga sama. Agent meniru kita. Kita lihat tipenya ya. Nah, nanti salah satunya dari kajian ini ada yang namanya multi-agent system. Karena idealnya gitu ya, untuk mengendalikan sebuah sistem itu harus terdiri dari beberapa agent. Sama seperti kita ya. Kapan kita bekerja sendiri, kapan kita bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, idealnya kan kalau dalam komunitas, kalau dalam organisasi, ada kapan kita tadi ya bekerja sendiri, kapan bekerja sama, tapi ada tujuan bersama. Nah, otomatis kan ada juga nanti misal dalam komunitas itu atau pandangan lingkungan agent itu perbedaan. Nah, sama ini juga ada perbedaan. Tapi bagaimana mencari titik temu. Jadi itulah kurang lebih ya. Jadi sebetulnya ini adalah gambaran dari dunia nyata, dunia kita. Nah, terinspirasi oleh itu maka si peneliti membuat ini gitu. Terus kita lihat tadi beberapa penerapan di dunia nyatanya ya, seperti apa, termasuk teknisnya bagaimana sih membuatnya. Karena kita informatika, kita harus menguasai tools ya, tidak hanya konseptual juga, tidak hanya tools saja, konsepnya harus kuat. Oke, kita mulai ya. Kita ingatkan lagi pemahaman kita tentang AI. Jadi kan secara mudah dipahaminya itu bagaimana nanti ya kita mengembangkan sebuah sistem ya, tentunya perangkat lunak. Mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak mampu menyelesaikan masalah, namun bagaimana masalah diselesaikan meniru apa yang dilakukan manusia gitu. Ya, nah kembali lagi yang tadi, berarti kalau kita akan membuat sesuatu yang meniru manusia, berarti kita harus paham dulu manusia itu apa ya, makhluk apa, punya unsur apa saja. Nah, tentu kita urai dan kita lihat nanti ya. Oke. Nah, diawali pengembangan ini dari logik, pandangan logik gitu ya. Karena kehebatan salah satu unsur manusia itu otak gitu ya. Bahkan sampai sekarang kan volume otak itu belum terbuka 100% ya, baru berapa sebagian. Nah, sehingga penemuan-penemuan yang ada sekarang itu belum full, bahkan ada cerita lah ya, kalau kita ngobrol-ngobrol, barangkali kalau volume otak itu sudah bisa diakses 100%, itu manusia sudah bisa terbang katanya. Atau pergi ke planet lain dengan tanpa pesawat ya, atau intinya gini lah, kan kita diberi anugerah sebuah otak ya. Nah, otak itu harus kita akses gitu. Nah, sampai saat ini belum ada yang bisa 100% mengakses otak kita, otak manusia itu. Silakanlah googling ya, cerita tentang itu menarik, silakan nanti googling. Nah, terinspirasi dari itu, awalnya dari sini. Jadi bagaimana mempelajari logik manusia, itu ya, sehingga lahirlah beberapa bidang tentang mengenai mempelajari otak. Nah,
Jadi lingkupnya itu sangat luas. Tadi diawali dari pemahaman logik manusia, maka lahirlah beberapa konsep fundamental AI, ya, yang kita kenal di mata kuliah AI. Tekniknya itu kan ada pencarian, ya, searching, ada reasoning, nah ini representasi pengetahuan dan penalaran, ada juga planning. Nah, itu adalah konsep-konsep fundamental yang mengawali AI itu mulai berkembang. Jadi ini prinsipnya adalah fokus di logik tadi. Jadi bagaimana dia meniru proses logikanya manusia, itu ya. Itu dia. Nah, namun sekarang sudah bergeser, bahkan ada istilah soft, gitu ya. Nah, jadi gini, awalnya logik tadi ya. Nah, sekarang bagaimana si AI itu dia sudah tidak hanya menyentuh logik, tapi bagaimana juga menyentuh yang soft ini. Seperti sudah saya bahas ya, kita bahas dulu. Manusia kan ada beberapa mesin, masih ingat ya? Mesin kepala, nah ini logik yang kita bahas tadi. Jadi bagaimana sistem itu meniru mesin kepala manusia. Nah, sekarang risetnya sudah bergeser ke area ini, yaitu bukan mesin kepala lagi, tapi mesin kepala terus dieksplor ya, tapi juga sudah mulai menyentuh ke mesin dada. Nah, ini area-area yang membutuhkan intuisi, gitu kan. Manusia itu kan dibilang sempurna itu kan paling lengkap ya unsurnya. Nah, salah satunya adalah adanya intuisi. Nah, di AI ini area-area riset penelitian sudah mulai masuk ke sini, bagaimana meniru keputusan-keputusan manusia yang tidak hanya berdasarkan logik, tapi sudah mulai ke area-area yang tadi intuisi ya, mesin dada. Nah, tetapi tentu sangat jauh gitu ya. Bahkan di logik juga belum secara 100% bisa menirunya. Bahkan tadi di awal ya, bahkan akses manusianya sendiri terhadap otak belum 100%, apalagi yang akan meniru pekerjaannya. Begitu juga yang soft ini ya, sama di sini juga belum 100% ya, tetapi arahnya sudah mulai ke sini. Contoh saja ya, seperti apa, fuzzy kan, fuzzy itu kan bagaimana kita bermain di area samar gitu ya. Kan kalau yang pas itu 0 dan 1, 0 dan 1. 0 tidak, misalkan 1 ya. Nah, di antara 0 dan 1 itu kan sama. Kalau logik kan 1 ya, 0 tidak, misalnya. Atau yes, true, or false. Nah, kita justru bicara di area itu. Nah, itulah arahnya sudah mulai begitulah ya. Dan bahkan sekarang kan ada pembelajaran mesin, bahkan ada deep learning. Nah, itu kan area-area itu dengan hidden layernya bagaimana mencoba mengeksplorasi itu. Nah, itu ya sekilas nih. Jadi kita sudah bergeser sebetulnya ke mesin dada. Kalau kita penelitian di AI itu mesin kepala juga masih bisa gitu ya. Sekarang sudah mulai ke mesin dada ini ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat pandangan atau perspektif dari bagaimana membuat itu. Nah, dari beberapa referensi ya yang dirangkum oleh 95. Jadi pada awalnya itu ada pemikiran bagaimana sistem berpikir seperti manusia yang tadi ya, logik gitu, atau full mesin kepala lah kalau berpikir itu kan ya, mesin kepala. Kemudian juga ada pandangan bagaimana sistem itu selain berpikir bisa bertindak seperti manusia, berarti acting humanly ya, tidak hanya berpikir tapi dari pikir itu dia bisa bertindak. Ada lagi pandangan lain tadi ya, dengan kelebihan dan kekurangan manusia itu kan belum tentu tindakan atau keputusan yang dibuat manusia itu benar dan salah. Bahkan manusia juga diberikan sebuah komponen untuk merasionalkan sesuatu. Nah, jadi ini meningkat lagi nih. Bagaimana sistem itu juga berpikirnya secara rasional. Kalau rasional kan berarti
kalau logiknya sederhana mungkin bisa diselesaikan dengan pendekatan logik ya. Tapi bagaimana kalau problemnya itu kompleks? Tentu berpikirnya harus rasional. Nah, rasional itu tadi bagaimana menggunakan beberapa teknik tertentu, tidak hanya pendekatan berbasis logik saja atau berbasis tadi reasoning ya. Nah, termasuk selain berpikir rasional adalah bertindak rasional itu. Nah, ini pandangannya. Nah, inilah ya yang menjadi inspirasi saat ini agent itu. Jadi kita menciptakan sebuah sistem ya yang meniru manusia itu, yaitu riwayatnya ini ya sudah di sini, rational agent approach. Kita urai satu-satu ya. Nah, yang pertama nih, berpikir seperti manusia, yaitu upaya untuk membuat komputer dapat berpikir mesin dengan pikiran dalam makna sebenarnya yang tadi sudah dibahas. Nah, ilmunya ilmu kognitif lah. Jadi yang melahirkan AI itu awal-awalnya kan ilmu kognitif, terinspirasi dari itu bagaimana cara berpikir manusia. Nah, yaitu dengan menggabungkan ya model komputer dengan AI, termasuk dilakukan eksperimen psikologi. Tentunya tadi untuk membaca teori kerja otak ini ya. Yang pertama berpikir seperti manusia. Yang kedua, ini ada tambahan nih. Di sini sudah mulai menyentuh bidang mental ya. Berarti kan kalau berpikir juga nanti akan outputnya bertindak. Aktuatornya kan bagaimana bertindak dari berpikir itu. Nah, di sini ya bahkan Alan Turing nih, ini sangat populer cerita ini ya, barangkali semuanya sudah pernah mendengar atau membaca. Jadi kan di tesnya itu manusia dia wawancara gitu ya, melakukan tes diskusi lah dengan layar. Nah, di layar itu ada komputer dan ada manusia ya. Nah, kemudian di tes manusia itu dia terus melakukan ini di sini melakukan interrogator gitu ya, sampai pada akhirnya manusia itu tidak bisa membedakan bahwa yang menjawab itu komputer atau manusia. Nah, itu tesnya sudah berhasil gitu ya. Itu dilakukan pada saat ini ya, percobaan yang dilakukan oleh Alan Turing ini. Nah, itulah di sini bagaimana selain berpikir bertindak seperti manusia. Nah, masuk kemudian ya berkembang lagi nih perspektif lainnya adalah, jadi selain tadi berpikir bertindak hasil dari berpikir, nah di sini sudah mulai ada, bahkan dari kalimatnya juga ada seni menciptakan mesin. Berarti kan kalau bicara seni tidak logik saja yang bermain ya, tapi harus tadi melibatkan beberapa unsur lain ya. Kalau logik kan tadi kaku ya, true or false, 1 dan 0 gitu ya, ya dan tidak gitu kan. Nah, justru ilmu seni itu bermain di sana gitu ya, di antara area itu. Nah, ini adalah kalau kita membaca ya beberapa referensi, bagaimana itu di sini sudah mulai ada ilmu logika, pendekatan penalaran, bahkan awalnya nih ya dari ini yang dikenal dengan silogisme. Nah, ini filosof terkenal ya, Aristoteles ini yang pertama kali mengkodekan berpikir dengan benar atau melalui proses penalaran. Nah, sebetulnya ini juga penguatannya masih di logik ya, tetapi sudah mulai ada arah-arah berpikir rasional gitu ya. Nah, dan terakhir adalah selain berpikir juga bertindak secara rasional. Itu ya, kalau hanya berpikir saja kan belum tentu ya relevan. Nah, di sini adalah fokusnya bagaimana AI itu perilakunya cerdas ya pada suatu alat. Jadi bagaimana kalau ada pilihan alternatif keputusan, agent ini dia bisa memilih yang terbaik. Nah, tentu sifat-sifat dari manusia yang ada itu semakin kaya di dalam sistem ini. Dari mulai otonom, ya, bisa mempersepsi lingkungan,
termasuk adaptif terhadap perubahan dan mencapai tujuan. Nah, itu ya. Jadi inilah ceritanya ini. Nah, agent itu ceritanya seperti ini. Nah, sehingga adalah istilah ini ya dari pandangan tadi perspektif yang acting rationally ini, yaitu atau intelligent agent. Nah, inilah gambaran ya. Jadi sama seperti manusia, jadi agent ini juga dikembangkan sebagai sebuah entitas lah ya dalam suatu lingkungan. Sama nanti bagaimana artinya ada sensor, ada aktuator. Kenapa agent punya sensor dan aktuator? Sama menjiplak atau meniru agent manusia kita. Kita juga kan ada sensor, ada aktuator. Sensor kita ya indera kita ya, indera penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Kalau aktuatornya adalah alat untuk bergeraknya. Kalau kita kaki ya, atau bagian tubuh lain lah yang bisa bergerak hasil dari sensor. Nah, sementara agent robot karena meniru kita, itu kita lihat sensornya misalkan infrared gitu ya, kemudian aktuatornya apapun itu ya dari yang bisa bergerak, misalkan apakah lengan atau motor tertentu dan lain-lain. Bahkan cara menerimanya juga ya, mempersepsikan sebuah lingkungan itu mempelajari sama dengan manusia. Ya, jadi bagaimana dia memotret, mengenali. Dan sekarang kan trennya penelitian sudah ke pengenalan pola ya, pattern recognition. Nah itu juga sudah gambarnya inilah ya gambarannya. Jadi kalau kita melihat ini sebetulnya sedang melihat dari kita ya, mencoba untuk meniru. Kita kan hidup atau berinteraksi dengan lingkungan ya, environment ini. Dan ada sensor yang bisa menangkap persepsi dari lingkungan, mengenalinya. Nah, sehingga nanti ada aktuator. Nah, bagaimana kita memproses hasil sensor kita itu ya. Nah, sistem yang dikembangkan dengan meniru agent juga begitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya di sini kita bagaimana di kotak ini ya, di kotak ini membuat atau mengembangkan sebuah function lah ya, kalau secara teknisnya itu. Nah, ini gambaran lainnya ya, dari mulai melakukan lingkungan persepsi. Nah, ini gambarannya sudah lebih inilah ya, aktuatornya, nah tangan, kaki gitu ya, sensornya bagaimana, apakah kalau manusia indera. Nah, bahkan kan sekarang kalau kita lihat di beberapa teknologi negara lain, bahkan ada robot yang bisa dijadikan istri kan ya, silakanlah googling banyak ya. Berarti kan bagaimana sensornya gitu. Oke, nah ini beberapa definisi dan pandangan lain ya tentang agent ini. Oke, kita masuk ke konsep sekarang. Itu kira-kira gambaran, jadi konsepnya kita lihat ya. Tadi agent itu meniru manusia, jadi bisa cerdas dalam sebagai suatu entitas ya. Kalau teknisnya dalam bidang kita informatika ya program gitu ya, perangkat lunak. Itu bisa menjadi sebuah robot dan lain-lain lah. Seperti itu. Oke, ini nah kemampuan berpikir, bernalar, termasuk bagaimana nanti merepresentasikan pengetahuan. Jadi karena awalnya ya AI itu mengembangkan sebuah sistem yang meniru manusia dengan berpikir logik, nah otomatis nanti awalnya itu bagaimana merepresentasikan pengetahuan ya. Dan, dari pengetahuan itu bisa melakukan penalaran atau reasoning ya, sehingga bisa melakukan aksi. Intinya kalau nanti kuliah kecerdasan buatan ada beberapa teknik kan. Yang awal itu pencarian ya, penalaran tadi, kemudian planning, nah gitu ya. Nah sekarang yang terbaru learning kan, nanti kita lihat. Ini dari salah satu referensi diurai seperti ini ya. Jadi ada memori otomatis ya. Kalau tadi kan bicara pengetahuan nih, ada pengetahuan, ada memorinya, kemudian ada komponen untuk
membuat keputusan. Tentu goalnya apa? Nah, ini didasari dari ini ya, lingkungan. Nah, ini beberapa karakteristik ya yang ada di agent cerdas ini. Berinteraksi dengan lingkungan, ini ya, memahami maksud dan tujuan, bereaksi terhadap perubahan lingkungan, menunjukkan aspek kecerdasan, membuat keputusan otonom. Ini kan manusia gitu ya, coba kita tafakur. Ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Sebagai contoh ya, contoh sederhana nih. Karena kita bergerak di area komputasi ya, kalau dalam penelitian itu bidang penelitian computing atau komputasi. Nah, maka kalau kita lihat metodologinya itu masuknya ke pengukuran objektivitas ya. Atau kalau dalam ilmu metode penelitian yang paling populer itu kan kuantitatif ya, jumlah kuantitatif. Sehingga bagaimana mengukur kalau kita membuat agent dan berhasil tidaknya itu kan harus dibuktikan ya. Nah, salah satunya misalkan dengan mengukur performasi. Kriterianya yang objektivitas tadi ya. Ini sebuah vacuum cleaner, robot pembersih ruangan misal. Ya. Nah, kita urai deh. Nanti apa saja yang ada, misalnya jumlah kotoran yang harus dibersihkan. Tentu area ya, areanya dulu. Kemudian jumlah kotoran yang dibersihkan. Nah, ini robotnya, ini jumlah kotorannya. Waktu yang dibutuhkan, ada target enggak, misal ya. Kemudian jumlah listrik yang dikonsumsi, misal si robotnya kan dia punya baterai gitu ya. Nah, baterainya ini dia bisa tahan berapa lama ketika dia bergerak, berapa langkah misal. Termasuk jika ada noise, nah itu berpengaruh tidak, baik untuk sensor maupun untuk internal si robotnya. Sama kan manusia juga begini ya. Kalau kita ibaratkan jangan robot deh yang bersihin ruangan ini, tapi manusia juga sama ya, harus melihat kotorannya, jumlah kotoran yang dibersihkan, luas areanya, kemudian ada waktu tidak. Kalau waktunya harus cepat, kita harus cepat nih beresin. Kalau cepat kita bergerak, mengurangi energi nggak? Iya kan, sama. Itulah kurang lebih ya. Nah, nanti si agent itu bisa diukur lah ya dari satuan-satuan ini dengan jumlah tersebut. Nah, tentu nanti agent melakukan eksekusi membersihkan sampah ini juga berdasarkan urutan persepsi yang dia ambil dari lingkungan, gitu ya. Melihat tindakan yang paling tepat apa, setelah itu menentukan kriteria yang paling objektif seperti apa. Nah, nanti anak-anakku semua kalau kuliah di mata kuliah representasi pengetahuan dan penalaran ya, atau sistem berbasis pengetahuan, itu akan diperlihatkan sebuah simulator ya, namanya simulator robot yang diceritakan tadi. Jadi robot membersihkan ruangan. Nah, di sini ada beberapa tipe sampah, ada tong sampah, kemudian ada juga stasiun pengisian baterai atau cas gitu ya, kita kenal. Nah, robot startnya dari sini misalkan. Ini simulasi saja ya, ini yang sederhana. Cuman perlu ada beberapa rule untuk mengaturnya, dari mulai kan tipe sampah juga beda-beda ya, artinya cara membersihkan juga berbeda-beda. Kalau air bagaimana, kalau benda padat seperti apa, kalau debu bagaimana. Nah, itu kan membutuhkan cara membersihkan yang berbeda. Kemudian nih ada lagi problem, misalkan si robot itu melihat dua target ya, antara sampah, tong sampah, 3 target, sampah, tong sampah, sama baterai, stasiun pengisian. Sementara daya itu dia harus perhitungkan kan. Misalkan ternyata dayanya itu diperkirakan cukup berapa meter nih untuk bergerak. Mending kemana dulu, apakah ngisi baterai dulu, atau ngambil sampah dulu, atau buang sampah dulu, karena penuh misalnya. Itu kan beberapa opsi ya yang harus dipilih agent untuk membuat keputusan. Nah, lebih jauh
nanti kita bisa lebih teknis lah ya untuk yang ini. Kita belajar dari simulator sederhana inilah. Nah, nanti ada historis gerak agentnya seperti apa di sini. Oke, ini definisinya ya. Nah, itu kira-kira gambaran awal. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana merancangnya? Tentu kalau kita bicara sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan, nah kita perlu pendekatan lah ya, atau perlu metodologi gitu ya, bagaimana supaya pekerjaan kita itu ilmiah atau sesuai lah, relevan dengan kebutuhan terutama ya. Nah, salah satunya ini diambil dari salah satu referensi tentang intelligent agent ini ya, ada sebuah konsep utama dalam perancangan dengan model ini. PEAS ya, Performance, Environments, Actuators, dan Sensors. Nah, jadi sebelum kita mengembangkan sebuah perangkat lunak cerdas ya, nah kita idealnya mendefinisikan dulu ini desainnya. Kenapa nih ya? Nah, karena dari informasi keempat unsur ini, kita bisa merancang agent ya, setidaknya bisa lebih lengkap lah ya kebutuhannya. Contoh nih, untuk taksi misalnya, atau yang lagi ramai sekarang nih, self driver ya, untuk membuat taksi cerdas, angkot ya, kalau kita angkot kan, taksi sudah ada belum di kita nih? Apalah angkutan umum pokoknya ya, Grab atau apalah. Nah, taksi cerdas, nah yang pertama kita dari unsur P-nya dulu ya, performance atau performasinya. Nah, ini unsur-unsurnya ya, safe, fast, legal, dan seterusnya. Lingkungannya apa aja nih, road, ada traffic, dan seterusnya. Aktuatornya, karena ini kendaraan ya, steering, akselerator, brake, dan seterusnya. Sensornya, kalau mobil kan, ada sensor kamera, sonar, speedometer, dan seterusnya, GPS, dan seterusnya. Nah, jadi itu diurainya coba dengan 4 unsur ini. Sehingga kita bisa nangkep tadi antara agent dan lingkungannya. Ini contoh lainnya ya, misal kita mengembangkan agent untuk medical diagnosis. Atau, nah ini satellite image analysis system. Atau part fighting robot, ya, dan seterusnya lah. Nah, ini unsur-unsurnya yang harus kita identifikasi pertama. Performance, environments, actuators, sama sensorsnya ya. Nah, sehingga dari sini kita nanti bisa mulai mengurai kebutuhan apa saja. Nah, bicara dengan merancang sebuah model agent, tentu yang kita potret di sini ya, dari mulai performance, environment, nah ini ada environments. Karena nanti menentukan aktuator yang dipengaruhi oleh sensor. Nah, kan? Nah, maka kita bisa mengklasifikasikan juga tipe agentnya itu ya, menurut lingkungan, tipe lingkungan untuk agent. Jadi bagaimana agent itu bekerja ya, ditinjau beberapa aspek, bergantung lingkungan di mana agent itu harus berada. Jadi gini, kita mengembangkan agent itu harus sesuai lah, relevan dengan lingkungan agent. Kita juga sama kan, manusia ya. Kita mengeset, misalkan nih, set kita akan kuliah, berarti kan performance kita untuk kuliah. Di set kita akan naik gunung, performance kita kan untuk naik gunung. Di set kita untuk bekerja dalam satu tim misal. Nah, dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita urai dari tipe lingkungannya ini kurang lebih ya. Apakah nanti tipe lingkungannya itu bisa diobservasi, full observasi gitu ya, semuanya harus diobservasi atau hanya sebagian. Yang dibutuhkan itu apa? Single agent, hanya satu agent, atau multi agent. Agentnya banyak. Yang tadi ya. Kalau misalkan lingkungannya untuk ngalamun kita yang mendingan sendiri ya, kita ngelamun merenung lah gitu ya. Tapi kalau kita ternyata mau lingkungan itu untuk main bola, nah itu kan masa satu orang, multi agent. Lingkungannya deterministik atau non-deterministik.
Ya, pasti atau tidak pasti lah, itu lingkungannya sudah tetap atau mengandung ketidakpastian. Statik atau dinamik, tuh ini udah uraian lagi ya. Discrete atau continuous, diketahui atau tidak diketahui. Nah, ini. Jadi contoh ini untuk lingkungan pekerjaan lingkungan puzzle nih ya, puzzle ini untuk catur. Ini permainan-permainannya, termasuk tadi untuk taksi juga ada nih. Contoh untuk taksi tadi dibahasnya taksi, berarti lingkungannya sebagian yang diobservasi. Kenapa? Nih identifikasi, kemudian agentnya multi, tipenya stokastik atau non-deterministik, tidak pasti ya. Episodik secara sekuensial, kemudian dynamic, kemudian nilainya continuous. Itu ini bisa ditangkap dari yang tadi ya, dari ini. Nah, kita bisa mengurai dari sini perlu beberapa ini. Itu tipe lingkungan. Nah, sekarang tipe si agentnya. Nah, kita lihat ya. Ini sebetulnya menceritakan kita nih, ya. Dan kita sampai di mana sebetulnya nih? Coba lihat satu-satu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tipe agent. Kalau tadi tipe lingkungannya ya. Sekarang tipe agent. Yang pertama, simple reflex agent. Jadi inilah agent memilih tindakan berdasarkan persepsi saat ini dan mengabaikan sisa persepsi historis. Jadi kalau diumpamakan, ini adalah anak kecil lah gitu ya. Anak kecil yang dia bertindak berdasarkan existing condition, misal. Seperti kita bermain dengan anak kecil kan, anak kecil selalu bisa membuat sebuah persepsi itu saat ini. Ketika dia bahagia, bahagia, tertawa. Ketika dia tidak dipenuhi misalkan sesuatu, ya nangis langsung. Tapi bagaimana dia ketawa lagi kalau kita godain, nah gitulah kurang lebih ya. Nah itu pertama kita bisa membuat agent yang mirip anak-anak lah, seperti itu ya. Dengan seperti ini, nah artinya ini dari lingkungannya dan inilah. Nah, yang kedua, tadi kan anak-anak nih kita kalau berkembang lagi sekarang menjadi remaja mungkin ini ya. Jadi di sini agent itu sudah memiliki ini ya, state internalnya. Nah, ada persepsi historis. Jadi mencerminkan beberapa aspek teramati dari kondisi saat ini, tapi berdasarkan perspektif historis. Jadi di sini sudah mulai ada nih. Kalau remaja juga sama kan ya, dia sudah mulai terpengaruh oleh ABG lah gitu. Ini agent anak-anak, ini agent ABG gitu. Bagaimana lihat ABG? Ya, ada beberapa persepsi historis, tapi kan tetap dia sangat mudah untuk mencerminkan kondisi saat ininya. Ya, gampang kaolok lah ya bahasa Yunaninya itu. Nah, sehingga seperti ini. Jadi kalau ini kan kosong sama sekali nih. Kalau ini reaksinya langsung. Kalau ini sudah mulai ada pengaruh state ya, bagaimana dunia bisa mempengaruhi, udah ada ya. Apa yang harus dilakukan, aksinya sebagaimana. Nah, jadi sudah ada mulai feedback lah, ABG nih. Kemudian, nah ini goal-based agent. Selain persepsi historis, tipe ketiga ini agent ini sudah punya tujuan, goal. Ini barangkali remaja ya. Kalau remaja ABG sama atau tidak? Ya lah antara ABG ke remaja mungkin ya. Remaja yang sudah memiliki goal dan memilih tindakan action. Nah, di sini sudah ada ini ya. Unsur ini nih, goal-nya. Kalau yang tadi kan belum, tuh baru rule, condition action rule. Berdasarkan tadi ya, berdasarkan persepsi historis, feedback yang ada. Kalau di sini untuk ini, nah sudah punya goal, jadi dia sudah mulai punya prinsip lah remajanya ya. Oke, selanjutnya ya utility. Nah ini dewasa nih. Jadi selain punya tujuan, bagaimana si tujuan itu juga pada saat membuat keputusan
dia bisa membuat prioritas. Ya, salah satunya adalah perankingan kalau di sini. Jadi memilih tindakan berdasarkan ranking paling tinggi. Misal ini contoh sederhana ya, utility itu kan utilitas. Nah jadi sudah ada prioritas lah, berarti kan ini dewasa. Kapan harus mengambil beberapa opsi yang diambil. Nah teknisnya ini, kalau yang pertama ini kan kita hanya membuat, kalau kita bicara sekarang, kalau kita bicara manusia berarti ini anak-anak ya. Nah kalau bicara sistem, software, berarti kita hanya bermain condition action saja dari yang ada. Tentu dengan rule ya, condition action rule langsung. If then else gitu ya. Nah kalau ini if then else ini dipengaruhi oleh state atau historis tadi ya, sudah mulai ada historis. Nah kalau di sini if then itu sudah dipengaruhi juga oleh goal sebagai targetnya. Nah, kalau di sini ada perankingan, itulah ya. Bagaimana meranking? Tentu teknik-teknik yang digunakan adalah teknik kecerdasan buatan. Misal yang paling populer ya, di sebuah pendekatan ini atau teori probabilitas ya, statistik aja, yang menginspirasi adanya teorema Bayesian itu. Nah, dalam Bayesian itu kalau dikembangkan ini jadi Bayesian networks ya, itu ada sebuah utility function. Dia bagaimana membuat perankingan, memilih prioritas yang terbaik di antara yang terbaik. Berarti ini dewasa ya, sudah mulai dewasa atau bijaksana, karena dia harus memilih, bisa memilah-milah. Nah, terakhir adalah intelligence. Jadi selain yang tadi ya, selain menggunakan di sini kalau berarti kan di sini sudah intelligence itu udah cerdas gitu ya. Masih ingat di sharing pertama tentang tentang representasi pengetahuan ya. Urutannya kan ada fakta, data, informasi, pengetahuan, terus kebijaksanaan, wisdom tadi ya. Nah, ini intelijen yang tertinggi. Ini kalau cerdas sudah berarti bijaksana. Di sini sudah mulai bijaksana kan agennya. Dia bisa menentukan prioritas. Ya. Nah, jadi kalau kita petakan ini berdasarkan fakta lah gitu ya. Tadi anak kecil, fakta langsung bereaksi. Kedua ini sudah ada data gitu ya. Data melalui historis tadi. Data, informasi, nah ada goal, informasi tujuannya, kemudian ada pengetahuan, ya, berdasarkan goal pengetahuan termasuk wisdom, dengan pengetahuan itu kan ada kebijaksanaan perankingan. Nah ini intelijen, jadi sudah belajar dari pengalaman, dapat beradaptasi untuk meningkatkan performasi. Nah ini yang ramai sekarang kan, si machine learning itu ya, atau pembelajaran mesin. Jadi yang kita pelajari, yang kita representasikan dalam agent itu, ya ini tadi ya, kalau kita lihat dari tipe. Dan ini juga merupakan urutan itu ya, sekuensial dari perkembangan teknologi intelligent agent yang melihat manusia, siklus manusia seperti itu. Nah, kalau kita tinjau dari multi agent tadi ya, kalau tadi kan tipe sekarang multi agent. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini ya, samalah. Koleksi heterogen, entitas komputasi memiliki pemecahan masalah sendiri dan kemampuan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi kita lihat. Nah, yang bulat-bulat ini adalah agent-agent tadi ya. Jadi agent itu saling berinteraksi satu sama lain. Nah, cuman dalam sebuah lingkungan, setiap agent ini dia bisa memiliki pandangan sendiri, tujuan sendiri, bahkan target yang akan dia lakukan sendiri dalam sebuah lingkungan. Tetapi dalam suatu kesatuan lingkungan ini, setiap agent ini dia harus memiliki tujuan yang sama. Bahkan mungkin ada beberapa agent yang memiliki goal yang beririsan, misal ini.
Itu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan gambar kita gitu ya. Coba silahkan. Bayangkan kita di salah satu bulletin ini aja. Kita sedang kita misal ya, geng kita nih atau kampung kita. Jadi kampung kita juga ada RT-RT-nya lagi nih. Beda-beda lagi ya. Yang ini misalnya RT-RT-nya lagi. Nah, RT-RT ini dia punya tujuan bersama untuk kampung itu. Menarik ya. Nah, jadi memang menafakuri kegiatan kita gitulah. Oke, dari tekniknya apa yang bisa digunakan untuk agent ini ya? Baik itu single agent ataupun multi agent. Tentu tadi yang awal ya, teknik AI yang bisa digunakan dan bisa kita terapkan untuk pencarian ini adalah teknik searching pencarian. Nah, masih ingat kuliah kecerdasan buatan nanti akan dibahas nih. Bagaimana pencarian dengan pendekatan blind, buta, tidak ada informasi. Kemudian bagaimana melakukan teknik pencarian dengan informasi heuristik ya, atau lebih atasnya lagi meta heuristik atau dikenal evolutionary. Ini terinspirasi dari evolusi alam. Nah, ini juga sama ya. Kalau blind itu kan buta, dia langsung aja nyari. Berarti kan satu-satu ya harus di absen. Kalau heuristik ada informasi awal nih, ada pertambahan. Kalau evolutionary atau meta heuristik itu melihat tentang evolusi. Bagaimana? Yang kedua adalah reasoning. Nah, ini ya. Nanti agent itu kita bisa terapkan dengan pendekatan logic, rules, and representation. Ini yang tadi ya, yang representation. Kedua, misalkan cara menanam pengetahuan dalam agent, memasukkan pengetahuan dalam agent itu, caranya misalkan apakah dengan aturan ya, kita buat aturan if then else, atau kita menggunakan semantic networks dan friends. Ini sebuah teknik untuk menyimpan pengetahuan ya. Atau kita perlu beberapa pendekatan untuk pengetahuan atau menalar, tetapi yang dinalar itu ada unsur ketidakpastian. Nah, ada teknik-tekniknya nanti. Seperti tadi ya, sudah dibahas fuzzy logic, misal Bayesian networks, dan seterusnya lah. Atau agent juga kita terapkan dengan pengetahuan teknik planning. Nah, ini kan perencanaan ya. Kalau di AI itu kalau belajar planning, kita belajar nyusun balok. Inilah kalau dunia nyata itu Lego gitu ya. Nah, bagaimana strateginya? Atau menyusun rangkaian gambar. Nah, yang sekarang lama ini learning. Jadi kita juga bisa membuat agent dengan teknik learning. Kalau kita mau fokus saat ini, ya mau tidak mau harus di sini gitu ya, di learning. Cuman jangan melupakan yang teknik-teknik lain, karena kalau kita langsung masuk ke sini akan kebingungan juga nanti ya. Terutama pada saat kita bagaimana membuat sistem yang bisa berjalan di bawah kondisi ketidakpastian. Karena algoritma generasi pertama yang dibuat untuk learning ini seperti ini, decision tree ya, Bayesian network, neural network, genetic algoritma. Nah, ini algoritma generasi awal lah yang mengarah bahwa sistem itu bisa learning. Penerapannya baik untuk pattern recognition ya, atau sistem PC atau vision system dan seterusnya. Nah, jadi ini kalau tertarik teman-teman semua, nanti ada mata kuliahnya ya. Kalau yang di sini di AI dibahas, di sistem berbasis pengetahuan dibahas yang 3 ini nih. Kalau yang learning juga ada dibahas, tapi ada mata kuliah khusus namanya machine learning. Nah, nanti bahkan sekarang sudah ada perubahan kurikulum, ada lagi dari machine learning itu deep learning. Jadi kalau tertarik silakan nanti di detail. Kalau secara sederhana di gambaran logiknya ini, nah tentu kalau kita bicara teknis ya,
bagaimana agent itu kalau kita pakai ini nih, yang logic. Ini bahasa logic ini ya. Apakah kita menggunakan proportional logic, first order logic, temporal logic, probability theory, fuzzy logic. Nah, ini dasar-dasar ya, dasar-dasar yang bisa diterapkan dulu untuk belajar membuat agent. Nanti kalau misalnya kita ambil probability atau fuzzy, kita bisa lari ke learning. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan di dunia nyata, kalau kita melihat diri kita, gitu ya tadi. Jadi kan agent ini terinspirasi dari manusia. Berarti apapun yang ada di dunia nyata, kita bisa mengembangkan sistem yang meniru manusia itu. Baik itu untuk arsitektur ragam domain, ya, atau untuk kegiatan proses apapun ya, pemantauan, monitoring, atau service, untuk transfer pengetahuan, bahkan untuk kalau bicara pendekatan pengetahuannya ya, semantik web, perusahaan misal, atau untuk memperkirakan sesuatu, dan lain-lain lah. Intinya sebagai intelligent autonomous human. Jadi apapun sistemnya, selama manusia itu bisa mengerjakan sesuatu di lingkungannya, nah sistem agent bisa meniru apa yang dilakukan oleh manusia itu. Idealnya begitu, mimpinya ya. Nah, cuman kan penelitian ada fasenya berjalan ya. Tidak begitu saja langsung berhasil. Cuman targetnya, mimpinya seperti itu. Dan memang itu ya yang harus dieksplorasi. Nah, untuk lebih mendalami, ini ada beberapa link ya. Nanti silahkan bisa dieksplorasi lah tentang penerapan, termasuk penelitian tentang agent yang ada di sini. Dan ini tools ya, kalau kita ingin teknis membuat sebuah agent, tentu toolsnya itu terkait dengan tools berbasis pengetahuan, gitu ya, yang ada. Apakah dengan bahasa umum yang paling populer ya, Java, Python, dan lain-lain. Bahkan kalau kita pakai Java, itu ada frameworknya ya, yang secara khusus nih. JADE namanya, Java Agent Development Environment kalau nggak salah ya. Nah, ini sudah ada fitur-fitur tambah dan seterusnya. Atau kalau pengetahuannya pakai shell misalkan ya, supaya lebih cepat. Atau untuk simulasinya dulu melakukan ini ya, atau ada tools lainnya lah, termasuk ini intelijen. Bahkan untuk pengetahuannya kita bisa buat dari Prodigy misalnya. Nah, tentu pemilihan dari tools ini harus kita awali dari kebutuhan ya, termasuk kelebihan kekurangan tools dan kecocokannya nanti ya, relevansinya untuk agent yang akan kita buat. Baik, mungkin itu ya, kita simpulkan saja. Kalau kita lihat di sini ada beberapa beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama, bahwa ternyata sistem agent saat ini itu masuknya ke, kalau kita lihat di awal slide tadi, pandangan rasional agent. Jadi berpikir secara rasional, akhirnya membuat tindakan yang rasional. Ya, deskripsinya bagaimana dia meniru, ya, rasional berdasarkan manusia berpikir. Nah, cuman kalau kita mengembangkan agent ini ada PR, gitu ya. Nah, kita aja sebagai manusia, misal belum bisa mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita membuat agent? Apalagi bagaimana membangun basis pengetahuan yang benar dan lengkap untuk agent. Itu ya. Nah, ini menarik nih untuk diteliti ya. Bagaimana membuat, tadi kan kalau agentnya tidak ada pengetahuannya, tidak bisa belajar, terutama yang terakhir ya, itu agentnya agent tidak cerdas, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih inilah. Kita harus melihat domainnya ya. Ada beberapa pertanyaan kalau kita masuk fokus ke salah satu domain. Terus bagaimana membuat bahasa representasinya untuk bagaimana pengetahuan itu dalam agent bisa tertanam ya, termasuk nanti implementasi eksekusinya untuk membuat keputusannya seperti apa, seperti inferensinya.
Nah, inilah kira-kira ya gambarannya. Bahkan targetnya ya para peneliti bidang ini mungkin di masa depan itu agent itu hampir menyamai kecerdasan manusia katanya. Itu targetnya. Jadi apapun itu kita sebagai insan informatika atau sebagai orang informatikawan ya, atau kalau fokus di kita kan di AI-nya ya. Bagaimana seni memilah untuk menyelesaikan masalah. Tentu salah satunya kita bisa mencoba mengembangkan sistem agent ini ya, atau perangkat lunak cerdas berbasis agent. Sehingga kita bisa membantulah menyelesaikan problem yang ada di sekitar kita yang meniru apa yang manusia itu kerjakan. Nah, ini 4 teknik yang wajib kita pahami ya, terutama kalau kita mau meneliti di bidang AI. Searching pertama ya, kalau kita bicara searching nanti ada bicara state dan operator biasanya. Nah, permainan ini aja sebetulnya ya. Kalau reasoning, nah kita harus tahu nanti kita akan bermain-main dengan basis pengetahuan dan mesin inferensinya, pengetahuan dan menalarnya. Kalau planning, nanti kita akan bermain-main dengan bagaimana mendekomposisi atau memilah-milah ya sebuah masalah atau menurun mecah-mecah. Atau kalau analoginya memakan semangka nih, dipotong-potong dulu gitu ya. Kalau learning, nah bagaimana kita membangkitkan aturan ya berdasarkan data tentunya, sehingga bisa belajar. Nah, ini sebetulnya ya fundamental dari teknik yang ada di AI. Kalau kita fokus searching nanti bisa kita terapkan untuk optimasi misalnya. Ini untuk sebuah sistem navigasi contohnya. Kalau penalaran reasoning, nah ini ya untuk bagaimana menalar sebuah lingkungan lah. Kemudian untuk perencanaan, misalnya untuk manufacture, termasuk untuk pembelajaran sekarang nih ya, yang lagi tren, pattern recognition. Kemudian beberapa teknik yang bisa kita pakai, apakah klasifikasi atau clustering. Di sini juga ada nanti banyak algoritmanya ya yang bisa kita pilih. Nah, ini sebetulnya kalau kita ingin membuat sebuah intelligent agent, kita harus memahami ini. Artinya kita harus belajar kecerdasan buatan. Tuh. Ini beberapa referensi ya yang bisa digunakan dan nanti bisa dieksplor lebih jauh. Mungkin itu sharing kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita harus tetap terus semangat untuk belajar dan terus belajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadikan minimal lah, memberikan inspirasi untuk kita melangkah lebih lanjut. Dan kalau untuk lebih detailnya, nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.